tekanan, tantangan, tapi terkadang juga dia bilang, oh dia tetap masih pakai jersey MU lagi menang terus saat dia jadi sebelumnya itu dia malah Bang Nexar yang A, terkadang dia mau yang bagus banget keuntungannya. Oh iya, kalau kita mungkin pengagum kalah, mungkin kalian akan seperti teman. Ya itu dia. Sebelum-sebelumnya kan berberitakan bagaimana sih Allah yang dipilih, masih yang lebih menjelaskan lagi mungkin. Shalom adik-adik ya, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kembali lagi sama Abang yang pada minggu ini Abang akan bercerita di kelas Petrus dan Salomo bersama Bang Nexar nanti akan menambahkan cerita minggu ini. Ya, sebelumnya gimana kabar adik-adik semua? Semoga minggu ini dan seterusnya kabar adik-adik selalu bahagia dan sehat selalu, dan tetap semangat, dan jangan lupa tetap berdoa untuk negeri ini, untuk kita semua. Semoga pandemi ini dan semoga virus corona dan apapun yang terjadi akan baik-baik saja. Ya, oke. Langsung saja sebelum kita mulai cerita kita minggu ini, kita berdoa dulu ya. Siapkan hati dan pikiran adik-adik, dan jangan lupa siapkan Alkitabnya. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Kau berikan kepada hamba-Mu dan adik-adik semua ya Bapa. Ya, pada minggu ini kami bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau berkati hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya bisa berguna bagi adik nanti ya Tuhan. Dan kiranya kami semua tetap bersabar dalam segala kondisi yang terjadi di dalam negeri ini ya Tuhan. Kiranya Kau selalu berkati kami ya Bapa. Kau jaga selalu kesehatan kami ya Tuhan, dan pulihkanlah negeri ini, pulihkanlah dunia ini ya Tuhan. Dengan berserah padamu ya Tuhan, awal hingga akhirnya dalam cerita ini. Siapkanlah hati kami selalu ya Bapak. Inilah doa kami hanya di alam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan doa. Oh ya, amin. Oke, amin. Ya, cerita kita minggu ini diambil dari Lukas 9 ayat 28 sampai dengan 36. Abang ulangi, Lukas 9 ayat 28 sampai dengan 36. Oke, langsung saja Abang bacakan semua. Yang judulnya Yesus dimuliakan di atas gunung. Oke. Disiapkan semuanya kitabnya adik-adik. Abang mulai ya. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih, berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan segala 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengar suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun yang telah mereka lihat itu. Ya, di sini dikatakan kira-kira 8 hari sudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ya, maksudnya 8 hari mungkin di Alkitab ada 6 hari dan 8 hari. Mungkin maksudnya selama pengajaran Tuhan Yesus dengan membawa murid-muridnya, ke-12 muridnya, dari mengutus dan segala mukjizat dari awal. Dan di sini Tuhan Yesus berdoa ke gunung.
dan dia membawa 3 muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kenapa? Karena dari awal ketiga murid ini adalah orang yang paling dekat dengan Tuhan Yesus, dan mungkin dari tafsiran yang abang baca, ketiga orang ini adalah mencerminkan sifat-sifat manusia. Dari ada yang cerdas dan ada yang pendiam tapi banyak inovasi, banyak kreativitas gitu, dan ada yang pelin-pelan tapi cerdas, pintar, banyak. Nah, di sini Tuhan Yesus juga ingin menunjukkan gitu kepada mereka, seperti yang di ayat 35, Allah bilang, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Nah, di sini mungkin inilah tujuan Tuhan Yesus, tujuan kenapa mereka membawa ketiga murid ini, dan supaya Tuhan Yesus tuh ngasih tahu ke mereka gitu loh, kalau inilah aku yang dipilih oleh Bapakku, dan dengarkanlah aku. Agar ketiga murid menceritakan kepada orang-orang kalau ini emang adalah Tuhan Yesus. Seperti yang sebelum-sebelumnya banyak yang mengira Tuhan Yesus itu adalah Musa, Tuhan Yesus itu adalah Elia. Makanya di sini dijelaskan jadi 3, Tuhan Yesus, Elia, dan Musa. Tetapi pada akhirnya kita lihat respon dari Petrus bagaimana tuh. Dia malah ingin membuat kemah, dan pada akhirnya disinilah Allah mengatakan, inilah anakku yang kupilih, dan dengarkanlah. Dan disinilah dan sebelumnya pun diberitakan bagaimana sih syarat-syarat mengikut Tuhan Yesus gitu, dan banyak mukjizat yang Tuhan Yesus, tapi masih banyak orang-orang yang tidak percaya kalau Tuhan Yesus adalah juru selamat, adalah anak Allah yang dipilih. Masih banyak bayang-bayang. Nah, mungkin di sini adalah fokusnya kalau ini adalah Tuhan Yesus, Tuhan yang dipilih untuk menyelamatkan kita. Dan pada akhirnya setelah kejadian ini pun akan banyak kejadian-kejadian seperti mukjizat Tuhan Yesus, hingga akhirnya Tuhan Yesus disalibkan. Dan mungkin banyak juga respon-respon dari orang-orang pada perjanjian baru, bagaimana Tuhan Yesus itu, dan sebagai apa Tuhan Yesus itu. Padahal sudah jelas tahu, cuman masih banyak yang bertanya-tanya. Dan inilah sifat kita gitu, seperti Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Ya, kita harus tahu gitu loh, bagaimana kita harus merespon ketika kita tahu Tuhan Yesus juru selamat kita. Ya, mungkin itu aja dari abang. Ya, sedikit mungkin. Ya, semoga bisa jadi renungan, dan setelah ini akan ada Bang Nextar yang lebih menjelaskan lagi mungkin maksud dari Nats ini. Oke, langsung saja kita ke Bang Nextar. Baik adik-adik, dengan Bang Nextar sekarang, sebelumnya kita sudah menjelaskan begitu banyak yang sudah dijelaskan Bang Giri mengenai ayat ini. Jadi Bang Nextar cuma nambahin sedikit saja, dan dimana Bang Nextar pengen nambahin 2. Yang pertama itu yang mungkin mau diingatkan untuk adik-adik juga, itu dia yang di ayat dari 28. Di situ kita, ya Bang Nextar sendiri pun sedikit malu ya. Kenapa? Karena seorang Tuhan Yesus yang ibaratnya Allah Maha Kuasa, Raja segala raja, dia pun mau berdoa. Itu yang dimana dia tahu nih, yang mungkin juga kita tahu juga di dalam ayat sebelumnya dia sudah memberitahukan kalau misalnya kondisinya nanti dia akan ada penderitaan, dia akan menerima penderitaan. Nah, di sini Tuhan Yesus pun dia mau berdoa, yang dimana dia tahu kalau misalnya kondisinya ini loh masa permulaan, saya akan menghadapinya, saya akan coba mau melakukannya, kiranya Allah mau menyertai kita, makanya dia berdoa. Nah, kita terkadang ya itu dia, memang ketika pengen melakukan sesuatu yang ibaratnya mungkin
kita dihadapkan dengan tekanan, tantangan, tapi terkadang juga kita jadi lupa doa karena kita udah keburu udah ragu, takut. Tapi di sini di minggu ini kita diingatkan untuk berdoa, selalu mengawali dengan doa. Tidak peduli siapapun, mau orang kaya, mau orang miskin, mau pria, mau wanita, mau siapa, bahkan seorang Tuhan pun itu kondisinya mau berdoa. Itu yang pertama. Yang kedua, Bang Nexar pengen tekan tadi Bang Gary udah sebutkan mengenai Petrus. Nah, di sini Bang Nexar ada cerita yang dimana ada dua orang teman Bang Nexar. Dia satu penggemar MU. Satu lagi juga penggemar MU. Nah, si A ini dia itu suka MU kan. Tapi ketika misalnya Bang Nexar ketemu 1 tahun kemudian, biasanya pakai baju jersey MU, biasanya tahu perkembangan MU, kok nih sekarang pakai jersey-nya Milan, ya kan? Terus yang kedua teman Bang Nexar, dia bilang, dia tetap masih pakai jersey MU. Masih tahu cerita-cerita tentang MU bagaimana perkembangannya. Di sini kita dihadapkan dua kemungkinan. Yang kemungkinan pertama di mana apakah ini hanya yang teman yang si A ini hanya dia pengen cuman gemar cuman suka doang dengan MU, tapi yang teman si B ini dia memang fans club garis kerasnya si MU. Nah, adik-adik, kadang kita pun seperti teman Bang Nexar yang si A, bahkan itu ditunjukkan oleh Petrus, yang dimana saat MU lagi menang terus, saat dia jadi juara liga, saat dia sebagai hebatnya dengan tunjukkan pemain-pemainnya jago, dia mengikuti MU, ceritanya MU diikutin terus. Tapi ketika suasananya si MU sering kalah dan sekarang sudah tidak dijagokan lagi, dia berpindah ke yang lain. Sedangkan teman Bang Nexar yang B itu kondisinya maupun suka atau duka, dia tetap fans jadi MU, suka sama MU. Nah, Bang Nexar pengen yang maksud Bang Nexar yang terangkan, dimana kita pun sama seperti Petrus juga. Petrus di situ, Tuhan, Tuhan hebat ya, dia bisa berubah, dia ditemani sama Nabi Elia, dua nabi besar, terus juga mukanya bersinar. Tapi mungkin kita tahu cerita selanjutnya yang dimana dia pun menyangka Tuhan Yesus. Dia udah lihat, luar biasa Tuhan kuasanya, bisa keren gitu, mukanya bisa berubah. Dan hasilnya apa? Hasilnya yaitu dia pun ketika misalnya Tuhan Yesus saat disiksa, saat mau ditangkap pun sebelumnya, itu dia malah menyangkal. Seperti itu adik-adik. Nah, di sini kita ditekankan adik-adik di dalam Alkitab ini, terkadang ketika apa yang kita pikirkan dan apa yang kita lihat dan yang kita dengar itu nggak sejalan. Kita pengennya apa yang kita mau aja yang kita lihat. Kita kadang sama seperti teman Bang Nexar yang A, terkadang dia mau yang bagus-bagusnya aja. Yang ibaratnya benefit-benefitnya yang dimana atau keuntungan-keuntungannya, karena dia menang, jadinya saya jadi fans MU. Nah, di sini ada istilah pengagum Allah atau kita pengikut Allah. Kalau kita mungkin pengagum Allah, mungkin kalian akan seperti teman Bang Nexar yang A, dan juga mungkin Petrus di dalam konteks ayat ini, yang dimana hanya melihat kuasanya saja, atau melihat aku diberkatin, aku saat ini masih kasih pakaian bagus, atau masih di sekolah yang bagus, aku masih diberi kesehatan. Itu hanya keuntungan-keuntungan saja. Tapi ketika kalian nanti dihadapin ketekanan, ketika Tuhan memberikan tekanan sedikit aja,
lalu kalian berpindah. Nggak seperti itu. Nah, di sini yang Bang Nexar pengen tekankan yaitu dia, karena kita tahu kan di mana kemuliaan itu dinyatakan bagi orang yang hidup di dalamnya Tuhan Yesus. Nah, kita mau gimana? Kita mau yang ibaratnya seperti teman yang B. Dia tetap bertahan walaupun MU jelek, walaupun MU pada saat itu lagi nggak bagus, bukan juara liga, kalah terus, tapi dia tetap setia. Sama juga Tuhan Yesus. Ketika kita melihat, oh iya saat ini aku butuh pakaian bagus tapi belum, atau misalnya oh iya ada hal-hal yang membuat terkadang saya jadi sedih, Tuhan Yesus mana sih? Tapi dia tetap setia dengan Tuhan Yesus. Ini yang dimaksud dengan pengikut Allah, bukan pengagum Allah. Yang Bang Nexar pengen tekankan, kita dihadapkan sebagai pengagum Allah, yang dimana agar kemuliaan itu dinyatakan, kita pun harus hidup di dalamnya. Karena seperti di ayat 35 yang sudah dijelaskan di sini di dalam Alkitab, di sini Tuhan Yesus berkata di Lukas 9 ayat 35, maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Nah, kita nggak ada tuh alasannya yang ibaratnya tidak mendengarkan Tuhan. Ibaratnya kita pengen terima kuasanya tapi kita tidak hidup di dalamnya. Itu yang pengen Bang Nexar tekankan di minggu ini. Dan semoga untuk cerita minggu ini Bang Nexar dan Bang Geri berharap semoga cerita tersebut menjadi berkat bagi adik-adik. Dan kita mau tutup dalam doa. Terima kasih Allah atas kasih karunia dan penyertaan-Mu kepada kami, anak-anak-Mu, yang dimana Engkau mengingatkan kembali kami kepada di dalam minggu ini, yang dimana kami untuk selalu setia kepadamu ya Allah, yang dimana kami ingin menjadi pengikut-Mu ya Allah, bukan pengagum kuasa-Mu Tuhan. Ya Allah, kiranya Engkau mau sertai hati dan pikiran kami dengan berkat yang kami terima dan juga firman yang kami terima pada hari ini untuk kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Allah. Ya kiranya Kau juga mau sertai bangsa dan negara ini, yang dimana di tengah saat ini sedang ada kerusuhan mengenai Omnibus Law, dan juga terlebih yang saat ini tidak mereda yaitu virus COVID. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau melindungi kami, menyertai kami, dan memberkati bangsa dan negara ini agar semuanya baik-baik saja dan semua berkenan di hadapan-Mu. Dan sebentar lagi kami siap beraktivitas, kiranya Engkau mau juga menyertai kami di dalam aktivitas kami. Dan dari semuanya kami juga mohon ampun apabila kami saat mendengarkan cerita ataupun pada saat ibadah tadi kami sedikit main-main ataupun menyedihkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama.